atau kondisi geografis dan parameter lainnya, gender. Nah, sehingga Ketua Kelompok Kerja Pendidikan G20 Iwan Syahril dalam diskusi secara daring pada Kamis 23 Juni mengatakan pemerintah Indonesia mendorong kepada negara-negara G20 serta kelompok kerja dan kelompok pelibatan G20 untuk bersama-sama menciptakan pendidikan yang berkualitas. 4 isu prioritas yang sudah disampaikan ialah pendidikan berkualitas untuk semua, teknologi digital dalam pendidikan, solidaritas dan kemitraan, serta masa depan dunia kerja pasca COVID-19. Penguatan pendidikan berkualitas dilakukan untuk memastikan akselerasi koordinasi dan proses kerjasama pendidikan secara global, yang lebih efektif dan efisien menuju agenda tujuan pembangunan berkelanjutan di tahun 2030. Di sini kita menekankan pentingnya untuk menguatkan komitmen untuk mencapai pendidikan berkualitas untuk semua, terutama secara global dunia sudah memiliki Sustainable Development Goals dan untuk education itu SDG 4 dan kita tentunya dunia juga khawatir dan kita menangkap ini. Pemanfaatan teknologi digital yang strategis dan tepat guna dalam pendidikan berperan kunci dalam upaya membangun kembali pendidikan sekaligus mendorong pembelajaran berkualitas bagi dunia. Salah satunya konsep Merdeka Belajar yang sangat berguna untuk memecahkan persoalan dalam pembelajaran. Selain itu, konsep pendidikan berkualitas diperlukan upaya lebih lanjut dengan kolaborasi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas universal, terutama untuk kelompok yang paling rentan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Untuk mengajak masyarakat agar lebih menghargai uang rupiah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tegal dan perbankan di Eks-Karesidenan Pekalongan, Jawa Tengah menggencarkan gerakan Cinta Bangga Paham CBP Rupiah. BI meminta perbankan untuk terus mengedukasi masyarakat seperti nasabah yang hendak bertransaksi di bank dalam jumlah banyak, agar lebih menghargai uang dengan tidak melipat, tidak menjepit, dan tidak mencoret-coret. Tujuannya agar uang rupiah selalu dalam keadaan layak dalam setiap transaksi. Kepala Unit Pengelolaan Uang Rupiah Kantor BI Tegal Muhammad Ramadi pada 22 Juni mengatakan, uang rupiah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 merupakan simbol kedaulatan negara yang merupakan satu-satunya alat pembayaran yang sah di Indonesia. Sehingga menjaga kondisi uang rupiah tetap layak menjadi tanggung jawab bersama. Ini diharapkan akan menjadi kepanjangan tangan dari Bank Indonesia untuk menyebarluaskan mengenai cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat. Oleh karena itu, ini juga merupakan salah satu tugas dari perbankan sendiri juga untuk bisa melakukan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat tersebut bisa memahami yang dimaksud dengan cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Ya, kalau misalnya saya selalu menerapkan bahwasannya selalu untuk mengedukasi nasabah bahwasannya rupiah perlakuannya harus seperti yang sesuai, karena rupiah memang salah satu simbol bangsa. Jadi secara tidak langsung juga saya ketika mengedukasi masyarakat diharapkan tahu bahwasannya bagaimana cara memperlakukan rupiah dengan baik dan benar. Pemerintah berharap dengan gerakan CBP Rupiah, uang rupiah akan lebih berdaulat, dicintai, diperlakukan dengan baik, serta semakin menguat nilainya, sehingga berkontribusi dalam memajukan perekonomian negara. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Yusuf Fatoni, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemerintah Kota Bandung mengklaim wabah penyakit mulut dan kuku PMK pada hewan ternak di Kota Bandung terus terkendali. Hingga saat ini temuan kasus PMK di ibu kota Provinsi Jawa Barat tercatat lebih sedikit dibandingkan dengan temuan kasus di wilayah lainnya se-Bandung Raya. Sebaran wabah masih terkonsentrasi di 6 kelurahan dan 3 kecamatan, yakni Babakan Ciparai, Cibiru, dan Bandung Kulon. Dari 300 ekor ternak yang terpapar, kini 104 ekor ternak diantaranya telah dinyatakan sembuh. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Gin Ginanjar,
Kamis 23 Juni mengatakan bahwa meski terkendali, pihaknya terus mengantisipasi penyebaran wabah tersebut menjelang Hari Raya Idul Adha dengan mengupayakan vaksinasi terhadap 10.000 hewan ternak. Angka tersebut diambil berdasarkan jumlah populasi hewan ternak di Kota Bandung berdasarkan penghitungan saat Idul Adha tahun lalu. Sementara itu, jenis sapi perah menjadi sasaran prioritas pemberian vaksin ternak tersebut di Kota Bandung. Kalau perhitungan sementara ini belum tuntas data karena memang selalu berubah, ada sekitar 10 ribuan lebih hewan. Ini berdasarkan jumlah hewan kurban tahun lalu ya. Tahun lalu itu domba itu sekitar 12.000, sapi sekitar 4-5.000. Jadi kalau melihat itu saja perbandingan tahun lalu ya paling tidak sekitar itu. Hingga saat ini, Pemkot Bandung masih menunggu beberapa alokasi pasti vaksin PMK untuk ternak di Kota Bandung dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansa Al-Afghani, Kantor Berita Antara mewartakan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang sapi di Provinsi Aceh saat ini sudah mencapai jumlah 28.580 ekor, tersebar di 19 kabupaten kota. Kasus tertinggi tercatat di Kabupaten Aceh Tamiang dengan jumlah mencapai 8.730 ekor. Menurut data Dinas Peternakan Provinsi Aceh, dari jumlah sapi yang terjangkit kasus PMK di provinsi tersebut, sebanyak 162 ekor sapi mati, 16.311 ekor dinyatakan sembuh, sedangkan 20 ekor harus dipotong paksa. Sisanya sekitar 12.000 lebih masih dalam pemantauan petugas di lapangan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Veteriner Dinas Peternakan Aceh, Ruhati, mengatakan guna mencegah penyebaran PMK, sebanyak 1.600 dosis vaksin yang telah diterima dari pemerintah pusat akan segera didistribusikan. Untuk saat ini, vaksin dari pusat sudah sampai sebanyak 1.600 dosis dan akan kita sebarkan ke 4 kabupaten yang masih bebas dari penyakit ini. Itu kabupaten apa saja yang masih bebas? Yang pertama itu Aceh Tenggara dengan 300 dosis, Aceh Singkil 300 dosis, Aceh Tengah 500 dosis, Benar Meriah 500 dosis. Dinas Peternakan Aceh terus mengontrol penyebaran wabah PMK yang semakin meluas. Tim kerja yang dibentuk masih berada di sejumlah daerah untuk memberikan perawatan lebih lanjut terhadap sapi yang terkena wabah PMK. Masyarakat diminta untuk segera melapor ke petugas dan dinas terkait di daerah masing-masing. Jika menemukan sapi dengan gejala klinis, hidung dan mulut mengeluarkan lendir secara berlebihan dan kuku yang terinfeksi. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara mewartakan. Jamaah setelah menunaikan ibadah haji diimbau tidak membawa air zam-zam dari tanah suci karena maskapai penerbangan tidak mengizinkan. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Kakanwil Kemenak Jatim, Husnul Maram, di Surabaya Kamis 23 Juni memastikan setiap jamaah akan mendapatkan air zam-zam secara cuma-cuma atau gratis, masing-masing berupa kemasan galon sebanyak 5 liter yang telah disiapkan oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, PPIH. Untuk itu, di embarkasi Surabaya, air zam-zam kemasan galon 5 liter telah didatangkan secara bertahap dari Tanah Suci. Sejak Senin 20 Juni sampai sekarang, telah didatangkan 2 kali. Sekali datang membawa sebanyak 3.276 galon kemasan 5 liter. Dan sampai hari ini telah tiba sebanyak 6.552 kemasan galon yang disimpan di gudang asrama haji embarkasi Surabaya. Karena ketentuan maskapai penerbangan tidak diperkenankan membawa air zam-zam, baik di dalam tas tenteng maupun tas koper, maka saya harapkan semua jamaah haji mengindahkannya. Mentaati aturan itu, ini demi kenyamanan, demi keselamatan bersama dalam penerbangan. Dijadwalkan hingga sebelum Idul Adha, air zam-zam kemasan 5 liter akan terus didatangkan bertahap dari Tanah Suci.
sejumlah total 16.967 galon, sesuai dengan jumlah jamaah yang berasal dari embarkasi Surabaya. Satu persatu nantinya akan dibagikan kepada setiap jamaah setelah tiba dari Tanah Suci di Asrama Haji Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.